Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas saat ini mengucapkan selamat menikmati anugerah Tuhan melalui persekutuan yang beribadah di hari Minggu 4 sesudah Paskah. Ibadah saat ini dilayankan secara online dengan pelayan firman Pendeta Tommy Runtuwene MPD. Kita bersyukur sekalipun suasana pandemi COVID-19 masih menghimpit kehidupan dunia ini, namun Tuhan telah membawa kita memasuki bulan Mei dengan segala baik. Patutlah kita bergembira di dalam Dia, patutlah kita membawa diri untuk bersukacita di hadapan-Nya, sebab karya keselamatan telah diberikan bagi kita. Karya keselamatan yang nyata kita jumpai melalui kebangkitan Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing sebagaimana terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau dan menyertaimu juga.
Jemaat yang kekasih, marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau Tuhan yang telah memanggil kami untuk hidup berpadanan dengan kehendak-Mu. Tetapi kami sungguh sadari betapa hina diri kami karena membiarkan hawa nafsu merusak diri sehingga berbuahkan noda dan dosa. Pikiran, perkataan maupun perbuatan kami tidak mencerminkan kebaikan. Kami lebih banyak berpikir negatif, berprasangka buruk, menjadi iri hati, cemburu, angkuh, berlagak tahu, marah tidak pada tempatnya, dan tidak mau mengampuni sesama kami. Kami mementingkan diri sendiri, menindas orang lain, menjadi rakus akan harta duniawi, bahkan merancangkan yang buruk terhadap sesama kami. Seringkali pergaulan kami denganmu hanya karena kami butuh. Saat kami senang, kami justru menjauhimu. Kami lupa bahwa tubuh kami adalah bait rohmu dan Engkau selalu ada bersama kami. Selidikilah hati kami ya Tuhan, baharuilah dengan roh yang rela agar kami sungguh dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Demi Yesus Tuhan dan perantara kami, inilah umat-Mu yang berseru. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 4, Efesus 4 ayat 25 sampai ayat yang ke-32 yang menyatakan, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh Trio Makedonia. Memberi
Kita masuk pada pelayanan firman. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang kami sapa di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kami, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami diperkenankan Tuhan lagi boleh berada di minggu yang baru di bulan Mei tahun 2020 ini. Kami diperkenankan Tuhan boleh beribadah, bersekutu dan mendengarkan firman lewat online. Urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan memperlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Di hari Minggu keempat sesudah Paskah ini, mari kita membaca Alkitab dari Imamat pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Imamat adalah bagian dari kitab Taurat atau juga disebut kitab Musa. Kitab Taurat atau kitab Musa ini terdiri dari 5 kitab yang pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Masing-masing kitab Taurat ini mempunyai spesifikasi tersendiri. Misalkan kitab Kejadian menceritakan tentang penciptaan. Kitab Keluaran menceritakan tentang pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Kitab Imamat dan Ulangan berisikan tentang aturan-aturan atau hukum-hukum, serta kitab Ulangan berisikan tentang hukum dan pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Khususnya kitab Imamat ini berisikan aturan-aturan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan dengan cara hidup umat Israel di hadapan Tuhan. Salah satu aturan yang menonjol adalah tentang korban. Korban yang diberikan itu antara lain korban bakaran, korban sajian, korban pendamaian, korban penghapusan dosa, dan korban penebus salah. Aturan-aturan ini mengatur secara detail mengenai bentuk korban, waktu mempersembahkan korban, dan lain-lain. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana dalam perikop pembacaan Alkitab yang boleh kita baca dan kita dengar bersama-sama dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, yang dijadikan nats pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam tema berikan hasil keringatmu. Perikop ini secara gamblang menceritakan ketika Musa dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat yang pertama. Allah memerintahkan kepada Musa untuk berbicara dan katakanlah kepada orang Israel bahwa apabila di antaramu hendak memberikan persembahan kepada Tuhan, ada beberapa ketentuan atau aturan. Pertama, jadi kalau memberikan persembahan kepada Tuhan,
ketika Tuhan Allah berfirman kepada Musa, ada aturannya, ada ketentuannya. Jadi memberikan persembahan kepada Tuhan itu tentunya ada hal-hal yang harus dipahami dan yang harus kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita persembahkan kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan. Karena itu perikop ini menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama, kalau hendak memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan itu kepada orang Israel. Pertama adalah apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan. Jadi yang pertama-tama, kalau mempersembahkan kepada Tuhan ya sesuai apa yang Tuhan inginkan, bukan sesuai yang kita inginkan atau manusia inginkan. Dikatakan di sana, hendaknya kamu mempersembahkan korban dari ternak. Ternak apa itu? Yang dikatakan di situ dari lembu sapi atau dari kambing domba. Untuk apa itu? Itu ingin menegaskan bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam mempersembahkan kepadanya. Salah satu hal yang jelas terlihat dari aturan ini adalah binatang yang dipersembahkan adalah binatang ternak dan bukan binatang liar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah binatang peliharaan manusia atau menjadi kehidupan manusia sehari-hari. Itu ketentuan yang Tuhan inginkan, ya, kepada bangsa Israel untuk memberikan korban, yaitu apa yang Tuhan kehendaki, yaitu ternak, yaitu binatang ternak. Binatang ternak apa? Peliharaan manusia, bukan binatang liar. Jadi tidak sembarang. Nah, kalau kita mau katakan ya binatang ternak bagaimana? Kalau kita melihat atau mungkin kita mengalami bila kita mengurus ternak binatang, atau kalau kita sehari-hari lihat ada orang yang mau melihara ternak ayam, tidak mudah, ya kan? Menyiapkan makanannya, menghadapi situasi dan kondisi iklim, kan kita pelihara. Jadi harus dipelihara oleh manusia, harus berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi jangan ambil ternak atau binatang liar. Itu yang Tuhan kehendaki yang pertama. Jadi katakan itu kepada bangsa Israel yang Musa sebagai suara Tuhan untuk menyampaikan kepada umat Israel. Kemudian hal yang kedua yang harus disampaikan kepada orang Israel adalah bentuk korban. Bentuk korban bukan hanya jenis. Kalau korban kan dikatakan di sana kan jenisnya adalah jantan. Bukan hanya jenis, sifatnya jantan, tetapi punya kualitas. Kualitasnya di mana? Ya. Kualitas itu perlu mendapat perhatian. Kalau bicara kualitas, berarti yang harus dikorbankan itu ternak itu, ya, yang dikatakan berkualitas, ya, yang tidak bercelah. Namun saya persembahan sama Tuhan kok
Yang tidak bercela misalkan apa? Tidak boleh ternak yang sakit atau kakinya patah atau berbagai cacat dalam ternak itu. Itu bentuk ya. Yang kedua itu bentuk korban. Allah perintahkan kepada Musa, sampaikan itu. Bentuk korban ya jantan, ya jenisnya jantan, tetapi punya kualitas, tidak bercacat, yang sempurna lah. Jangan kaki pincang, jangan sakit, ya harus punya kualitas ternak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang tata cara. Jadi tata cara menyerahkan, memproses sampai dengan mempersembahkan kepada Tuhan. Di mana itu tata cara itu? Dari ayat 4 sampai ayat 9 dijelaskan di sana. Misalkan ayat yang keempat dikatakan di sana begini, pada ayat 4 mengemukakan salah satu hal yang berulang-ulang disebutkan dalam tata cara penyerahan korban. Selalu dikatakan bahwa orang yang mempersembahkan korban harus meletakkan tangannya di atas kepala korban. Itu ayat 4 katakan. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa persembahan itu menjadi bagian dari pengadaan perdamaian atas dirinya. Jangan dia cuma bawa ternak dilepas saja begitu. Yang bawa persembahan ternak dia harus hadir dan dia harus meletakkan tangan di atas kepala. Supaya apa? Berkaitan, dikatakan di sana, berkaitan dengan pengadaan pendamaian atas diri. Ya, itu adalah satu ya tata cara ya dalam memberikan korban. Kemudian dalam ayat 5 lagi dikatakan di sana harus menyembelih lembu ya, menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan pada ayat 7 juga dikatakan anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan pada ayat 8 dikatakan di sana mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu. Dan pada ayat yang ke-9 menutup bagian ini dengan menegaskan bahwa korban ini harus diolah sesuai aturan. Sesuai aturan yang ada agar menjadi korban yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya kan ayat yang ke-9 dikatakan. Dengan kata lain, akhir dari seluruh proses ini ya adalah menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita mau mempersembahkan kepada Tuhan ya harus sesuai yang Tuhan kehendaki, kemudian punya kualitas dan ada sistem cara untuk memberikan korban. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui bacaan ini dengan jelas memperlihatkan adanya ketentuan yang perlu diperhatikan ketika seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketentuan pertama adalah semua orang harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang mengimani dan mengakui Tuhan
dia wajib memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena ini bicara semua orang. Tuhan Allah juga berfirman kepada Musa, kepada umat Israel, bagaimana mempersembahkan itu. Jadi tidak ada alasan, ya. Tidak ada alasan yang dapat diberikan, terutama alasan ekonomi, untuk orang tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Umat Israel membuat berbagai bentuk aturan persembahan agar mereka dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi orang, katakanlah dalam tanda kutip orang yang tidak mampu, untuk tidak memberikan persembahan, atau orang miskin. Mengapa? Karena korban ini adalah tanda syukur atas anugerah Allah. Karena semua orang telah menerima anugerah Allah, maka dia patut memberikan persembahan kepadanya. Kemudian hal yang kedua juga, setiap orang harus mempersembahkan korban sesuai aturan yang sudah diberikan. Sudah ada aturan yang diberikan lewat firman. Orang kaya harus tahu apa yang harus dipersembahkan, atau orang yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang kaya jangan memberikan persembahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Karena dengan demikian dia tidak mensyukuri berkat yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Begitu juga kalau orang tidak mampu atau orang miskin, jangan memaksakan diri untuk memberi persembahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang kaya. Bukan seperti itu yang diinginkan Tuhan. Ini bukan soal memberi dengan kerelaan hati dan tanpa paksaan, tetapi memberi sesuai kemampuan. Kalau dia diberikan berkat atau anugerah oleh Tuhan melebihi dengan orang lain, dalam tanda kutip orang yang tidak mampu, jangan mempersembahkan sama dengan orang yang tidak mampu. Tentu dia harus memberi melebihi dengan orang yang tidak mampu. Kalau orang yang menerima berkat-berkat Tuhan melebihi dari apa yang dia lihat dari orang lain. Kemudian yang ketiga juga tentang korban yang tidak bercela. Pesan ini menghubungkan bentuk korban binatang piaraan yang kondisinya tidak bercela. Ini hendak menegaskan bahwa apa yang orang persembahkan itu harus datang dari hasil usahanya sendiri. Lembu atau sapi atau kambing domba yang dipersembahkan itu haruslah dari hasil usahanya sendiri. Dalam kehidupan masyarakat Israel kuno, ternak yang dipersembahkan itu ialah ternak peliharaan mereka. Dengan demikian, ternak itu diambil dari hasil usaha atau jerih lelah mereka sendiri. Mereka bukan mengambil atau mencuri dari orang lain lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Syarat tidak bercela semakin menegaskan kualitas dari korban itu. Itu berarti korban yang diberikan juga harus menjadi korban yang terbaik. Jadi orang tidak boleh hanya memperhatikan bentuk dan asal korban itu, tetapi juga kualitas. Jadi kalau memberikan persembahan kepada Tuhan itu dikatakan dari jerih payahmu, dari usahamu, bukan dari hal-hal yang tidak patut dilakukan. Misalnya dikatakan mengambil hak orang lain, lalu kita mempersembahkan kepada Tuhan. Itu tidak benar.
Ada aturan, ada ketentuan. Jangan karena ada orang punya posisi, jabatan, dalam posisi dan jabatan itu tentu dia banyak hal yang dia peroleh di situ. Mungkin diperoleh atas penyimpangan, lalu kelebihan yang dia peroleh di situ dia persembahkan kepada Tuhan. Itu tidak benar. Kualitasnya itu yang mau dikatakan kualitas dari kita mempersembahkan kepada Tuhan itu dari hasil jerih payah kita, dari keringat kita. Karena itu ketika kita memperoleh dari hasil jerih payah kita, dari keringat kita, apa hasilnya? Dari pekerjaan, dari usaha itu. Itulah yang kita persembahkan sesuai kemampuan kita, sesuai apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi tidak ngarang-ngarang. Oh, karena kita dapat rezeki nombok, rezeki apa itu yang sewaktu-waktu kita memperoleh rezeki, nggak tahu dari halal atau tidak halal, terutama yang tidak halal kita membawa kepada Tuhan. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan, tetapi hasil dari jerih payah, hasil keringatmu, sebagaimana tema dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari, dari jerih payah. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk memperlihatkan dengan tegas bahwa selalu ada tatanan yang benar tentang bagaimana mempersembahkan korban kepada Tuhan. Umat Israel diingatkan bahwa mereka tidak boleh sembarang memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan karena umat atau semua umat harus memberikan persembahan sehingga mereka memberikan persembahan tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya memberi persembahan. Bagaimana memberi persembahan? Ya, kita diajak lewat firman Tuhan ini. Berarti ada syarat untuk memberikan persembahan. Syarat yang pertama adalah berikan persembahan sesuai kemampuan. Tidak ada dikatakan sekarang kan jor-joran dalam memberikan persembahan. Memberikan persembahan untuk dipamerkan supaya dilihat orang. Atau jangan dengan terpaksa, atau dipuji orang, tetapi memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Kemudian yang kedua, berikan persembahan dari hasil usaha sendiri. Ingat, memberikan persembahan dari hasil usaha sendiri. Apapun ya, hasil usaha kita, dari keringat kita, bahwa ketika kita berusaha, ketika kita bekerja dengan hasil yang kita peroleh dari pekerjaan itu, maka ada bagian yang harus kita berikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena apapun hasil dari keringat kita, dari pekerjaan kita, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita sudah dianugerahin Tuhan kok, kita lupa diri. Berikanlah apa yang menjadi hak Tuhan dalam hidup kita ini. Kalau kita membicara tentang kehidupan kita sampai saat ini, kita hidup dan kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana adanya saat ini karena anugerah Tuhan. Diperhadapkan dengan situasi dan kondisi saat ini, pandemi COVID-19, yang pandemi yang mendunia, virus ini, akibat virus ini perekonomian kita terganggu. Banyak yang dirumahkan,
Bahkan pun dengan virus ini banyak yang mengalami kematian. Dan sementara ini juga banyak yang dirawat dalam rumah sakit. Baru kebebasan kita sekarang terikat oleh karena menyikapi situasi pandemi COVID-19 ini. Berdampak pada ekonomi, berdampak pada kebutuhan kehidupan kita. Tapi kita sebagai orang beriman, kita masih tetap bersyukur. Kita masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk beribadah, bersekutu sambil berdoa atas apa yang dialami oleh dunia lewat ibadah online. Karena itu setiap orang yang memberi waktu bagi Tuhan melalui pelayanan, nah gereja kita sudah berkomitmen pelayanan menghadapi situasi apapun, tetap kita melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat, walaupun dalam bentuk ibadah online. Melalui ibadah ini kita mau diteguhkan iman kita lewat sapaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang persembahan, tentang korban. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Karena pemberian kita kepada Tuhan adalah untuk merespon atas anugerah yang Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kepada kita. Tuhan lebih dulu kan mempersembahkan dirinya melalui kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa dan manusia. Dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Dia mengalahkan maut dan dia mengalahkan dosa. Dan maka setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan. Berbahagialah kita sebagai orang percaya pada saat ini yang mengimani tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu setiap kita menjalani kehidupan kita dalam situasi dan kondisi apapun, ada kekuatan, ada pengharapan hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah lebih dahulu memberikan hidupnya kepada kita, maka respon kita, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mempersembahkan apa yang menjadi hak Tuhan, dan hidup kita juga harus kita persembahkan kepada Tuhan dalam setiap waktu, dimanapun Tuhan memperkenankan kepada kita melalui ibadah, melalui doa, bahkan apapun yang harus kita persembahkan. Karena semua yang kita berikan kepada Tuhan untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita, tetapi menyenangkan Tuhan. Dan kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita buat di dalam menyenangkan hati Tuhan melalui sikap, tindakan, Tuhan selalu melihat kita dan Tuhan selalu merespon setiap perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Mari kita berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami boleh mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan boleh melawat kami di mana kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati karya Tuhan. Dan sebagai respon dari karya Tuhan, kami sejenak bersama keluarga kami boleh beribadah, bersekutu, memuji Engkau, dan mendengarkan firman-Mu lewat online dari GPIB Jemaat Immanuel. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih diperkenankan oleh Tuhan menikmati kehidupan di hari ini. Melalui ibadah online ini Tuhan, kami disapa oleh firman-Mu. Melalui firman-Mu ini juga kami diingatkan, sebagaimana ketika Tuhan Allah mengingatkan bangsa Israel melalui Musa di dalam memberikan korban atau persembahan kepada Tuhan. Itu juga yang harus kami wujudkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami harus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan telah lebih dahulu juga boleh mengangkat kehidupan kami, sehingga kami ada, kami layak, dan kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu di dalam kami mau menjalani kehidupan kami, Tuhan mampukan kami untuk menikmati karya Tuhan. Berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Apabila kami menghadapi situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini, Tuhan kuatkan kami, iman kami diteguhkan. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan membuka jalan, sehingga segala sesuatu yang kami inginkan, biarlah Tuhan yang berkarya di dalamnya, sehingga Tuhan memampukan kami boleh memiliki, boleh merasakan apa yang ingin kami harapkan.
Karena itu kami mau menyerahkan Tuhan keberadaan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Lewat persekutuan kami ini Tuhan, kami berdoa untuk situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Engkau yang pemilik dunia dan hidup kami sebagai manusia. Kami datang dalam kerendahan hati kami sambil bermohon kepadamu, kiranya pandemi COVID-19 ini, kalau Tuhan punya rencana menghadirkan COVID-19 ini, kami sebagai manusia hanya melihat, menyikapi dengan iman bahwa ada waktu yang Tuhan boleh mempersiapkan untuk menghilangkan virus ini. Ketika Tuhan hadirkan, ada waktu juga Tuhan hilangkan. Dan itu semua kami bawa dalam doa. Kiranya Tuhan boleh berbuat sesuatu untuk menyingkirkan virus ini. Karena kami sebagai manusia penuh dengan kekurangan, keterbatasan, bahkan dosa-dosa kami. Ampuni Tuhan kami, sehingga kehidupan kami dalam kami menjalani di tengah-tengah dunia ini, kami boleh hidup lagi dalam situasi dan kondisi tanpa gangguan apapun. Tapi semua yang kami mohon kepadamu Tuhan, bukan menurut kehendak kami sebagai manusia, tapi biarlah itu terjadi atas kehendak Tuhan, kuasa Tuhan. Inilah doa kami untuk memohon kepada Tuhan terhadap pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami atau mereka yang mengalami COVID-19 ini, yang pada akhirnya tidak tertolong dan mereka telah dimuliakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang merasakan rasa duka cita, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, pertetapkanlah iman mereka, sehingga mereka hanya melihat, menyikapi dengan iman atas apa yang terjadi di tengah-tengah saudara-saudara kami, kehilangan orang yang mereka kasihi. Demikian pun kami berdoa Tuhan, mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, dimanapun mereka berada, pakailah tenaga medis yang Tuhan sudah pilih dan anugerahkan kepada mereka. Para dokter, perawat, biarlah Tuhan memberkati mereka, sehingga ketika mereka menghadapi pasien yang mengalami virus ini, mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan bila Tuhan berkenan, lewat tangan mereka dapat menyembuhkan saudara-saudara kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan bermohon. Tuhan berkati juga bagi pemerintah, satgas, aparat
maupun sarana dan prasarana lainnya dalam rangka membantu dan mendukung akan pandemi COVID-19 ini. Berkati mereka semua Tuhan, sehingga ketika mereka menjalani tugas yang mulia ini, Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga atas pekerjaan yang mereka lakukan ini, Tuhan kiranya memberkatinya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami untuk mewartakan akan kebenaran firman-Mu, sehingga situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini, kami tetap melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Pelayanan boleh kami jalani, kami juga boleh melihat dan menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan dari kami. Biarlah kami tergerak hati untuk melihat, karena ketika kami melihat orang-orang yang berkekurangan, maka disitulah adalah merupakan panggilan Tuhan bagi kami untuk hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati Tuhan setiap pelayanan dari gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, dan secara khusus kami berdoa untuk GPIB, baik Majelis Sinode, Mupel, dan khususnya GPIB Jemaat Immanuel ini. Tuhan berkati di setiap pelayanan yang ada. Karena itu kami mau menyerahkan pendeta kami sebagai ketua Majelis Jemaat, Pendeta Syanadil, yang Tuhan utus di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan berkati terus dalam pelayanannya, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan jaga dan lindungi keluarga mereka. Suami dalam pekerjaan dimanapun ia menjalani pekerjaan, Tuhan jaga lindungi anak mereka, bahkan saudara-saudara mereka yang bersama-sama dengan hamba-Mu ini, Tuhan jaga dan lindungi. Demikian pun Tuhan, kami berdoa menyerahkan para presbiter, pengurus pelkat, panitia, bahkan unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Berkati mereka semua dan berikan sukacita bagi mereka di dalam mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tugas dan pekerjaan yang selalu menanti mereka, Tuhan juga mempersiapkan, sehingga apapun tugas dan tanggung jawab, baik dalam pelayanan maupun di tengah-tengah usaha pekerjaan yang sudah Tuhan anugerahkan, Tuhan memberkati semuanya itu. Tuhan mempersiapkan sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan diberikan kemudahan dan keberhasilan dari Tuhan semata-mata. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, yang tidak berada dengan kami oleh karena mereka terpisah karena pekerjaan, mereka terpisah karena melanjutkan pendidikan, baik suami, istri, anak-anak kami. Tuhan jaga dan lindungi mereka sehingga mereka boleh melakukan setiap aktivitas atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dijauhkan kepada mereka sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, dan apapun yang mendukakan. Kiranya mereka boleh berada dalam situasi damai, sukacita, boleh mengiringi mereka walaupun mereka terpisah dengan kami.
Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada minggu ini. Kantoria, petugas multimedia, bahkan presbiter Makedonia. Berkati mereka Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Biarlah apa yang mereka berikan dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini mereka persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Bapa di surga, setelah berakhirnya ibadah pada hari ini, apapun yang kami lakukan, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami tetap berharap pertolongan Tuhan, jaga dan lindungi kami, sehingga kami boleh berada dan berkarya atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa syafaat dan syukur. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Semoga Tuhan memberkati persembahan saudara. Puji nama Tuhan, giliran
Jemaat, mari kita berdiri mendoakan persembahan kita. Allah sumber segala berkat, kepadamu kami datang mempersembahkan persembahan ini, baik berupa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, kolekte, serta persembahan lainnya, sekaligus mempersembahkan seluruh eksistensi diri kami untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terima dan kuduskan pemberian kami ini, serta berkati pengelolaannya agar dapat dipakai dengan bijaksana, adil, penuh iman dan kasih. Anugerahkan rezeki seturut rahmat-Mu sehingga lumbung-lumbung kehidupan umat-Mu tetap terpenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa persembahan ini. Amin. Warta Jemaat Minggu 3 Mei 2020. Presbiter GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan mengucapkan selamat berbahagia kepada pertama, warga jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran. Kedua, pasangan suami istri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Bagi jemaat atau keluarga atas keberhasilan baik dalam pendidikan dan usaha periode Minggu 3 Mei sampai dengan 9 Mei 2020. Tuhan memberkati saudara sekalian. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi reguler dan khusus tahun 2020-2021 dimulai tanggal 27 April 2020. Pendaftaran di kantor Majelis Jemaat dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan 1. Fotokopi akte kelahiran. 2. Fotokopi surat baptis. 3. Berusia minimal 16 tahun. Pelajaran pertama akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman, pianis, kantoria, paduan suara, trio Makedonia, multimedia, seluruh jemaat dan tamu jemaat yang menghadiri serta mengambil bagian dalam ibadah minggu live streaming ini dan yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan baik dalam bentuk persembahan syukur, persepuluhan serta sumbangan-sumbangan lainnya. Kasih setia dan damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Warta jemaat dan laporan keuangan sepekan selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang akan dikirim melalui media sosial seperti WA dan lain-lain. Jemaat yang dikasihi, pergilah dengan sejahtera, bekerjalah dengan tulus dan jujur, persembahkanlah dirimu kepada Allah sebagai tanda ibadah yang sejati. Raihlah berkat-Nya dengan berjeri lelah dan percayalah bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.